Pernah nggak kamu lihat dua produk yang sebenarnya biasa aja, tapi karena ada satu pilihan ketiga, tiba-tiba kamu merasa pilihan pertama jadi jauh lebih menarik? Atau kamu pernah beli sesuatu, bukan karena kamu benar-benar perlu, tapi karena dibandingkan dengan opsi lain, itu terlihat seperti deal terbaik. Kalau iya, kamu tidak sendirian. Dan ini bukan kebetulan. Dalam buku Predictably Irrational, Dan Ariely atau kita panggil saja Mas Dan, menjelaskan satu hal yang cukup menakjubkan. Kita tidak tahu nilai sesuatu secara absolut. Kita hanya tahu nilainya secara relatif. Manusia tidak punya alat ukur internal untuk menentukan nilai sesuatu. Misalnya, berapa harga yang pantas untuk secangkir kopi? Apakah 10.000, 25.000, atau 60.000? Jawabannya tergantung. Tergantung kamu lagi di mana. Warung pinggir jalan, di mall, di bandara, atau hotel bintang 5. Kopi yang sama rasanya bisa terasa mahal banget atau murah banget. Hanya karena kita membandingkan dengan sesuatu. Otak kita bekerja dengan membandingkan, bukan dengan angka absolut. Mas Dan memberi contoh eksperimen yang sangat terkenal. Di sebuah majalah menawarkan tiga pilihan langganan. Yang pertama, online only dengan harga $59. Yang kedua, print only dengan harga $125. Dan yang ketiga, print plus online dengan harga yang sama yaitu $125. Coba pikir, kalau kamu lihat opsi itu, kamu pilih yang mana? Mayoritas orang akan memilih print plus online di harga $125. Kenapa? Karena opsi print only di harga $125 terlihat seperti pilihan yang bodoh. Siapa yang mau bayar $125 hanya untuk opsi print only? Kalau dengan harga yang sama bisa dapat print plus online. Nah, disinilah jebakannya. Ketika opsi print only dihapus, dan hanya ada pilihan online only dan print plus online, tiba-tiba banyak orang memilih online only saja. Artinya apa? Opsi print only sebenarnya tidak pernah dimaksudkan untuk dibeli. Dia hanya ada sebagai pembanding, atau Mas Dan sebut sebagai decoy effect. Dan kehadirannya mengubah keputusan kita. Kita pikir kita rasional, padahal kita sedang membanding-bandingkan. Sekarang kita masuk ke eksperimen yang lebih personal. Mas Dan menunjukkan dua foto pria kepada partisipan wanita. Kita sebut saja pria A dan pria B. Kemudian pilihan mereka terbagi rata. Tapi lalu Mas Dan menambahkan satu foto lagi. Pria A tapi diedit sedikit kurang menarik. Sekarang opsinya ada tiga, yaitu opsi pertama pria A normal. Opsi kedua pria A juga tapi diedit sedikit kurang menarik. Dan opsi ketiga pria B. Apa yang terjadi? Mayoritas wanita memilih pria A yang normal. Kenapa? Karena sekarang dia punya pembanding langsung yang membuatnya terlihat unggul. Dia terlihat lebih menarik karena ada versi dirinya yang lebih buruk di sampingnya. Yang menarik, salah satu murid Mas Dan membaca penelitian ini dan memutuskan untuk mencobanya dalam kehidupan nyata. Dia sadar bahwa daya tarik itu relatif. Jadi setiap kali pergi ke bar atau ke pesta, dia selalu mengajak satu teman. Temannya ini mirip dengan dia. Tipe wajah mirip, gaya berpakaian mirip, posturnya pun mirip, tapi sedikit kurang menarik. Dan hasilnya, dia merasa dirinya jauh lebih sukses mendapatkan perhatian. Karena secara visual, orang bisa membandingkan dua versi yang hampir sama. Dan dalam perbandingan itu, dia terlihat lebih unggul. Ini terdengar manipulatif, dan memang agak manipulatif. Tapi ini menunjukkan satu hal yang penting. Daya tarik itu bukan angka absolut. Daya tarik muncul dari konteks. Ini bagian sering orang salah pahami. Decoy tidak boleh terlalu berbeda. Kalau terlalu berbeda, otak bisa membandingkan dengan mudah. Itulah kenapa dalam eksperimen, opsi print only mirip dengan opsi print plus online. Foto pria editan mirip dengan versi aslinya, dan muridnya membawa temannya yang mirip. Otak suka membandingkan apple dengan apple, bukan apple dengan jeruk. Semakin mirip, semakin kuat efeknya. Sekarang coba refleksikan. Kenapa kamu merasa kurang puas setelah buka Instagram? Karena kamu sedang membandingkan. Kenapa gaji terasa kecil setelah kamu tahu teman dapat lebih? Karena nilai itu relatif. Masalahnya adalah, dalam dunia modern, kita terus-menerus diberi pembanding. Dan pembanding itu sering tidak realistis. Ini tentang kesadaran. Kalau nilai selalu relatif, maka kita harus hati-hati memilih konteks. Karena konteks bisa mengubah keputusan belanja, rasa percaya diri, tingkat kebahagiaan, bahkan pilihan pasangan. Pertanyaan pentingnya adalah, siapa yang kamu jadikan pembanding? Karena kualitas hidupmu ditentukan bukan hanya oleh apa yang kamu miliki, tapi oleh siapa yang berdiri di sebelahmu. Mas Dan tidak mengatakan kita itu bodoh. Dia mengatakan kita itu predictably irasional. Kita irasional, tapi dengan pola yang bisa diprediksi. Dan ketika kamu sadar bahwa semua relatif, kamu mulai lebih waspada. Karena mungkin yang membuat sesuatu terlihat luar biasa hanyalah versi yang sedikit lebih buruk, yang sengaja diletakkan di sampingnya.